Kan banyak tuh bisa kuliner ya, bisnis kuliner, makanan yang aneh-aneh gitu kan. Tapi selama itu bukan makanan pokok misalnya gitu kan, Iya, betul. orang cuma sekali dua kali beli aja Mm-mm. gitu, nggak ada repeat ordernya gitu. Hanya pelanggan baru terus yang beli, hanya shopper baru, bayar baru aja gitu ya. Tapi Oh. nggak berlangsung terus. Mm-mm. Ya akhirnya ya lama-lama. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina punya modal yang besar, punya nama branding yang kuat, tapi kenapa bisnisnya banyak yang tutup ya? Apakah ada kesalahan fundamental yang diabaikan atau nama besar aja nggak cukup? Yuk langsung aja kita tanya dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo ya. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Ya. Oke gini Coach. Jadi pas lagi saya scroll ya Coach ya, scroll media sosial gitu, tuh kebanyakan ngomongin soal bisnis trans yang banyak yang tutup gitu. Jadi si Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini tuh banyak bangun bisnis ya, mulai dari kuliner, dari makanan-makanan atau snack gitu kan Coach. Nah itu banyak yang tutup gitu Coach. Nggak sampai bertahan 2 tahun 3 tahun tuh udah cukup sekian dan terima kasih. Nah sebenarnya apa sih Coach kesalahan yang paling umum yang bikin bisnis itu walaupun modal besar tapi gagal bersaing dengan pasar-pasarnya gitu Coach? Ya gini, jadi modal besar dan nama besar itu tidak bisa menjamin keberlangsungan bisnis gitu ya. Tidak bisa menjamin bisnisnya akan sukses. Dia menjalankan bisnis itu gitu ya. Masih banyak lagi hal lain yang harus diperhatikan gitu ya. Nah jadi ya mungkin selebritis, dia punya duit banyak gitu kan, modalnya gede, udah ngumpulin dari hasil kerja kerasnya, kemudian juga dia berasa gue udah terkenal nih, pasti bakalan laku dah gitu. Jual dan jepit aja pasti laku gitu. Kalau ada nama gue nya, dia belum tentu gitu ya. Gitu. Karena banyak lagi faktor-faktor lain yang harus dipikirkan gitu ya. Yang mungkin mereka nggak kepikiran gitu ya. Karena memang nggak punya pengalaman berbisnis gitu ya. Atau dia kerjasama dengan yang lain tapi karena tadi ya balik lagi bisa ketipu atau segala macam gitu ya. Jadi akhirnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Ketika baru 6 bulan setahun akhirnya nggak berlangsung lama gitu kan, nggak sustain bisnisnya gitu ya. Karena berbagai hal tadi gitu ya. Biasanya sih ya dari faktor bisnisnya sudah atau dari produknya gitu. Terlepas brandnya siapa gitu kan, modalnya kayak apa gitu ya, tapi tetap akhirnya kan bisnis itu ya akan berlangsung lama ya kalau proses penjualannya tetap ada kan gitu. Iya, kalau nggak ada jualan juga udah nggak bisa. Iya, kalau cuma heboh-heboh doang, kalau nggak ada yang beli ya cuma gitu. Nah sebenarnya faktor-faktornya tuh apa sih Coach, kayak kesalahan-kesalahan umum yang harus diperhatikan lah ibaratnya agar bisnis itu bertahan walaupun modal udah gede, nama udah gede gitu. Ya yang paling utama yang sering banyak itu ya mereka berbisnis kayak apa adanya aja ya. Jadi produk dan antara produk yang mereka tawarkan dengan market itu nggak fit, nggak pas gitu, nggak kena gitu ya. Mungkin juga marketnya juga mereka nggak jelas bang gimana gitu ya. Oh market ini tuh maksudnya kayak yang mau menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah? Bisa gitu? Juga gitu ya. Atau memang nggak sesuai dengan kebutuhan marketnya gitu loh. Dia nggak tahu deh. Kalau kamu perhatikan ya mereka itu ketika produk-produk dari bisnis-bisnisnya itu apakah produk-produk yang memang dibutuhkan secara terus-menerus oleh marketnya, oleh pelanggannya lah gitu ya. Atau hanya memenuhi keinginan sesaat aja. Wih keren ya ada produk ini, beli. Kalau udah nggak mau beli lagi gitu kan. Karena jadi kan tuh nggak berlangsung terus kan prosesnya kan. Iya. Orang udah beli sekali emang oke, hanya experience sesaat gitu kan. Setelah itu ya udah cukup, udah merasakan sekali 2 kali udah. Karena bukan suatu kebutuhan buat mereka, hanya keinginan sesaat gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan kita tuh mau bangun bisnis atau mau bikin produk itu yang sekiranya memang produk itu bisa digunakan berkali-kali oleh customer atau target gitu. Iya, karena produk tersebut atau jasa tersebut dibutuhkan gitu loh. Oh, yang ibaratnya
dibutuhkan secara terus menerus, Betul. maka customer itu akan terus beli gitu. Iya, gitu. Okay. Ya kan? Kan banyak tuh bisa kuliner ya, bisnis kuliner, makanan yang aneh-aneh gitu kan. Tapi selama itu bukan makanan pokok misalnya gitu kan. Iya, betul. Orang cuma sekali 2 kali beli aja. Gitu. Nggak ada repeat ordernya gitu. Hanya pelanggan baru terus yang beli, hanya shopper baru, bayar baru aja gitu ya. Tapi nggak berlangsung terus. Ya akhirnya ya lama-lama turun penjualan gitu. Iya, benar-benar. Karena heboh di awal aja. Kan banyak tuh yang buka-buka outlet, heboh di awal, lama-lama sepi gitu. Iya, betul-betul. Padahal harga juga oke gitu, nggak mahal gitu ya. Hanya karena itu bukan suatu kebutuhan yang memang terus-menerus dibutuhkan oleh market gitu. Berarti target market itu sebenarnya harus benar-benar diperhatikan. Iya, memang tentang modal gede kan langsung aja tempatnya yang mewah, yang bagus langsung, atau bikin outlet di mana-mana gitu kan. Padahal belum melakukan riset pasar yang tepat gitu kan, riset lokasinya gitu kan. Apakah produk yang kita tawarkan itu memang sesuai dengan kebutuhan market yang mau kita tuju gitu kan. Benar-benar kebutuhan ya gitu. Kita belum bicara dengan USP ya, baru kebutuhan dasar, berkebutuhannya dulu nih. Nanti USP lagi akan beda lagi nih gitu, akan memberikan dampak juga gitu. Oke. Ya, jadi apa ya? Hanya mengandalkan brand, meminjam dari seberapa terkenalnya mereka, menggunakan keterkenalan mereka dalam hal yang berbeda, belum tentu bisa berhasil gitu. Tadi kan Coach Adit sempat bilang kalau misalkan USP itu juga ada pengaruhnya ya Coach ya. Nah sebenarnya seberapa penting USP ini untuk berlangsungnya bisnis untuk berkembang sih Coach? Ya, jadi USP itu unique selling proposition, keunikan dari produk kita atau jasa kita yang tidak bisa disaingi atau tidak bisa disamakan dengan kompetitor gitu ya, yang membedakan lah gitu. Ya mungkin kompetitor juga nggak bisa niru gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar keunikan ya. Kalau keunikan tapi nggak dibutuhin sama aja gitu ya. Iya benar-benar. Berarti pertama dibutuhkan, kedua keunikan. Misalnya kamu jual sendok gitu kan. Iya. Tapi supaya unik gitu kan, sendoknya dibuat yang gagangnya aneh-aneh gitu. Tapi malah nggak bisa dipakai buat dipegang gitu kan. Ya itu unik sih unik, tapi nggak sesuai kebutuhan gitu kan. Kayak cuma buat simpenan, pajangan. Ya cuma pajangan doang, buat apa? Kalau itu jangan jual sendok buat makan, jual pajangan gitu. Iya benar. Ya. Jadi keunikan yang betul-betul memang bisa dibutuhkan dan dan berguna gitu ya buat market yang mau kita tuju. Ya. Jadi itu ya, dengan adanya keunikan tersebut ya tentunya akan membantu kita untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih selektif kepada customer yang kita tuju. Segala pernik-pernik marketing itu akan mengacu kepada USP tersebut gitu ya. Nah, itu kan akan membantu sekali kan untuk bisa memastikan kita mendapatkan ceruk pasar yang stabil gitu. Iya. Dengan USP ini ya karena memang bisa menjawab kebutuhan market yang kita tuju, tentu akan meningkatkan loyalitas market tersebut, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya artinya mereka akan beli terus dari kita, bahkan mereka mungkin akan merekomendasikan orang lain untuk beli produk kita gitu kan. Dengan USP ini karena unik dan memang dibutuhkan gitu ya. Dengan adanya USP ini juga kan akan membantu kita untuk tidak perang harga gitu kan. Betul. Kalau nggak ada keunikan, si A, si B, si C, si D dengan menjual produk yang sama, akhirnya perang-perangan harga kan. Yang mana yang paling lebih murah aja gitu. Jadi yang didapat bukannya market, tapi ya pembeli yang dia hanya sensitif harga gitu ya. Kalau kebetulan di A lagi diskon, belinya ke di A. Tapi ketika di B lebih murah baru beralih ke B gitu. Mut-mutan aja gitu. Jadi ya nggak ada yang loyal di sini. Kalau misalkan nggak ada keunikan, iya benar sih. Dari kan? Sisi customer pasti ngelihat oh ini lagi murah nih gitu. Iya. Dia nggak ngelihat ada keunikan jual jeruk produk misalnya. Iya. Harganya beda-beda. Jeruk Medan. Iya. Ya, nggak ada keunikan nggak ada keunikan yang jelas gitu kan. Ya rasa jeruk sih gitu kan. Manis sih gitu kan. Manis jeruk itu kan harusnya manis gitu kan. Ya itu bukan keunikan gitu.
Harus ada keunikan lain yang bisa orang tuh maunya fokusnya beli ke kita aja, nggak mau ke toko sebelah gitu kan. Tapi kalau nggak ada keunikan ya udah toko A B C D jual jeruk sama-sama jual jeruk, akhirnya nanti perang-perangan harga gitu. Nah, ya kan ujung-ujungnya nanti santet-santetan lagi. Aduh, bahaya itu. Teman-teman jangan dukun sampai berbicara nanti gitu ya. Contoh itu bercanda ya. Gitu. Karena nggak ada keunikannya, nggak apa ya. Bisa jadi si toko A, B, C, D sama-sama jual jeruk, tapi masing-masing punya keunikan yang menyasar ke target market yang berbeda. Akhirnya nggak ada persaingan gitu kan. Betul. Nggak perlu saing harga, nggak perlu saling kotok-kotokan gitu kan. Misalnya si toko A dia jual jeruk khusus kepada remaja putri SMA gitu. Toko B jual jeruk kepada profesional muda gitu. Jeruk kayak apa yang hanya dibutuhkan oleh profesional muda gitu kan. Iya, jeruk benar. apa yang bisa yang hanya menarik minat putri-putri SMA gitu ya. Contoh ya, ini bercanda aja, tapi tahu kan ide apa sih poinnya yang paham ya gitu. Nah, akhirnya kan mereka nggak saling bersaing gitu kan. Mereka hanya fokus kepada bagaimana bisa memuaskan dan memanjakan target market mereka itu aja cukup gitu loh, gak perlu sampai iri-irian gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kayak lagi ngebuat produk untuk bisnis, itu apakah kita harus menentukan target marketnya dulu kah atau USP-nya dulu nih Coach? Target marketnya dulu dong. Oh, berarti target marketnya dulu, baru sebenarnya nanti sih kita bisa dua-duanya ya. Gini, ya idealnya target marketnya dulu gitu kan. Produk kita tuh mau kita sasarkan kemana, gitu ya, baru nanti kita tentukan USP-nya. Tapi ada juga yang sudah berjalan, akhirnya terbentuk sendiri nih marketnya kan. Dari market yang terbentuk sendiri itu bisa melakukan riset. Kenapa sih mereka tetap mau beli dari kita? Ternyata mereka menyatakan USP kita yang kita sendiri nggak nyadar gitu. Bahwa itu USP kita. Bisa jadi gitu. Iya. Ya kan? Nah justru bisa ketahuan ternyata ini ya gitu ya. Jadi bisa dua arah sih gitu. Bisa dari USP-nya dulu, bisa dari marketnya dulu. Oh, berarti bisa fleksibel ya. Tapi kalau kayak idealnya mungkin dari target marketnya dulu udah tahu, terus baru disusun USP-nya yang mengarah ke target market. Betul. Itu. Ya, jadi di mana-mana kan teorinya kan fokusnya ke target dulu ya, atau ke akhirnya dulu gitu, baru nanti ke mundur gitu ya. Iya. Tapi ternyata di prakteknya nggak selalu harus begitu gitu ya. Bisa dua arah juga gitu ya. Ya terus menerus dievaluasi aja gitu. Oh, bisa juga kadang produk ini tuh sebenarnya uniknya di sini nih. Oh, ini cocoknya ke target ini nih. Oh, bisa jadi kayak gitu. Iya gitu. Ya. Jadi target market itu juga bisa juga terpecah-pecah, terbagi-bagi. Misalnya produk bisnis kita tuh punya 5 produk. Mungkin 5 produk ini target marketnya beda-beda gitu. Tapi ada juga target market secara keseluruhan. Ya misalnya produk kita ini semua arahnya ke target market tertentu gitu ya. Bisa juga gitu. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Jadi teman-teman udah nentuin belum USP untuk produknya? Jangan sampai bisnis teman-teman tuh pada turun karena belum ada keunikannya. Mau konsultasi dengan kami? Langsung aja hubungi kontak yang ada di bawah ini ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.